Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau merujuk ayat ini berarti ini menceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu. Kalau kita terapkan di zaman ini, kita bisa berpikir di dalam diri kita. Sudahkah keberkahan itu ada di dalam masing-masing diri kita, di dalam negara kita? Limpahan-limpahan nikmat dari langit dan yang sudah disediakan di bumi oleh Allah itu menjadi berkah dalam diri kita? Kalau belum, berarti kita semua harus mengakui bahwa keimanan dan ketakwaan kita belumlah menjadi prioritas dalam memaknai kemerdekaan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan, Allah masih memberikan hidayah, Allah masih memberikan rizki pada kita semua yang sebagaimana yang selalu disampaikan oleh para penceramah, para ulama, para ustadz, bahwa rizki, nikmat, kalaupun kita hitung paling sedikit dari tadi bangun pagi sampai kita berangkat bertolabul ilmi di tempat yang insya Allah barokah ini, kalau kita hitung maka pakai kalkulator saja masih kurang. Baru dari bangun tidur hingga kita sampai di sini, belum kalau kita hitung sejak kita lahir,
bahkan nanti sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan-limpahan nikmat, dengan limpahan-limpahan rezeki yang Allah berikan. Karena salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita yaitu selalu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Dan rasa syukur ini bukan hanya kita ucapkan, tapi harus kita tindak lanjuti dengan tindakan kita, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur ini juga termasuk salah satu bentuk makna, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih hangat. Baru saja kemarin mungkin banyak di antara kita yang mengikuti pas tanggal 17-nya upacara. Mungkin malamnya ada tirakatan atau doa bersama. Mungkin sebelum-sebelumnya merayakan dengan hal-hal yang baik. Dan bahkan nanti sampai di akhir bulan Agustus masih banyak rakyat, warga, masyarakat yang semua ikut merayakan hari lahirnya negara kita, atau dalam bahasa biasanya HUT NKRI. Tapi kalau dalam bahasa Islam namanya milad, kelahiran atau suatu hal yang dilahirkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah di awal. Karena sebelum tahun 1945, sebelum tanggal 17, negara ini belum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bentuk makna dalam kita mengisi kemerdekaan, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mukmin, yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara memaknai atau cara mengisi kemerdekaan itu harus berdasarkan bagaimana cara kita mempertebal Islam kita, memperteguh Islam kita, memperteguh Islam dan iman kita kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita dengan amal-amal soleh, ibadah-ibadah soleh, yaitu dengan selalu menganggunkan rasa ihsan kita. Karena kita sebagai manusia tidak tahu, kita mungkin menilai diri kita sendiri, saya sudah Islam, saya sudah iman, dan saya juga sudah ihsan. Ihsan itu kalau dalam bahasa keseharian itu melakukan perbuatan baik. Tapi kalau dalam Islam itu melakukan seluruh amal perbuatan dengan kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengiringi kita walaupun kita tidak melihat Allah. Oleh karena itu, kalau kita melihat kita hafal semua dengan Pancasila, dari sila 1 sampai sila pertama, sila pertama sampai sila kelima, mohon maaf. Yang paling pokok di situ
Yang paling pokok yang ditanamkan pertama oleh para perumus Pancasila itu bukan bagaimana caranya memakmurkan atau memberi keadilan pada setiap manusia. Karena semua orang atau kita semua pasti menganggap diri kita baik dan selalu berbuat baik. Padahal kebaikan dan perbuatan baik itu harus diiringi dengan satu niat, yaitu niat ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Profesor Buya Hamka, salah satu ulama Muhammadiyah, dan satu-satunya ulama Muhammadiyah yang diakui oleh saudara kita, yang paling diakui dan diakui juga bahwa beliau bukan hanya ulama Muhammadiyah, diakui oleh saudara kita dari organisasi lain, yaitu Nahdlatul Ulama, karena beliau bisa menempatkan di setiap tempat dan beliau dakwahnya sangat indah. Beliau berkata bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa merupakan akar dan urat tunggang dari Pancasila. Manakala sila pertama itu dirusak, bahkan dicabut, bahkan dihilangkan, itu maka semua dari sila kedua sampai sila kelima hal itu akan rusak dan hilang, dan negara kita sudah tidak akan menjadi negara yang baik-baik. Jadi kata Profesor Buya Hamka sangatlah tepat. Sampai sekarang saja kalau kita belajar 5 sila itu, sila pertama saja kebanyakan manusia di Indonesia dengan sila pertama mereka banyak yang mengingkari. Banyak yang mengingkari. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang mengaku bahwa kita sudah iman, kita sudah Islam, alangkah baiknya dan alangkah kita paksakan jiwa kita, diri kita, bagaimana kita menerapkan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika suatu ketuhanan yang Maha Esa itu kita terapkan, maka insya Allah apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, itu akan selalu berada dalam rahman dan rahim Allah, dan perjalanan kita dalam hidup kita di dunia ini, terutama di negara kita ini, akan selalu mendapatkan berkah. Jadi kalau yang lain kita lihat dalam memaknai kemerdekaan itu dengan banyak cara, maka alangkah indahnya kita awali dulu memaknai kemerdekaan kita ini dengan bingkai ketauhidan kita, bingkai akidah kita. Kita bisa melihat berapa waktu lalu banyak kejadian sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus yang paling baru hangat, bahkan keputusannya dirubah setelah pengukuhan, bahwa pengibar bendera disuruh dan wajib harus melepaskan hijab. Sampai lulus anak yang sekolah di MAN ya, ada ya lulusan MAN, salah satu di
madrasah aliyah negeri yang seleksi lolos. Dia ketika pengukuhan tidak memakai jilbab gara-gara keputusan yang seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita umat Islam bergerak bersama tanpa harus, tanpa harus menggunakan kekerasan, tapi menggunakan ini. Dari status Instagram, Facebook, dan bahkan sampai YouTube, para asatid kita, para guru-guru kita yang teguh agar iman dan Islamnya tebal, mereka semua memprotes, tidak dengan kata-kata kasar. Dan akhirnya pada tanggal 16-nya diputuskan boleh memakai hijab lagi. Kalau kita telusuri, mohon maaf, ini bukan masalah individual. Yang mengurusi Paskibra itu ternyata adalah dulunya orang yang paham agama, sangat paham agama. Nanti silahkan ditelusuri siapa beliaunya. Tapi kenapa dalam memutuskan hal seperti ini malah keluar dari koridor agama? Oleh karena itu dalam kesempatan ini, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Buya Hamka, bahwa kita maknailah kemerdekaan ini yang sudah 79 tahun per hari kemarin, itu kita awali lagi dengan makna ketauhidan yang ada dalam diri kita, keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita hanya yakin bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini, maka derajat kita itu sama dengan kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi. Kaum kafir Quraisy itu percaya dengan Allah. Hanya saja mereka salahnya apa? Cara bersyukur, cara beribadahnya itu masih, kalau kita katakan sekarang, masih menggunakan hal-hal syirik, menggunakan perantara yang tidak dianjurkan atau tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan bahkan ketika nabi-nabi diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, semua sudah diajarkan, tapi ternyata ketika Rasulullah diutus, ternyata masih ada hal-hal seperti itu. Jamaah pagi yang dirahmati oleh Allah, cara memaknai pertama adalah tadi, di awal dalam mukadimah tadi saya menyampaikan bahwa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan ini. Kita sudah merdeka. Kita merdeka menurut apa yang sudah diceritakan oleh orang tua kita, bahwa sudah diikrarkan lewat naskah bahwa kita sudah merdeka. Akan tapi kalau kita sadari, apakah kita sudah merdeka pada hari ini? Apakah kita sudah merdeka pada hari ini? Maka kalau kita sebagai umat Islam yang selalu belajar tentang sirah, maka kita menganggap bahwa kita hari ini belum merdeka. Kenapa? Bukan salah para pemimpin kita. Jangan pernah kita terus menyalahkan para pemimpin kita. Tapi coba
kita nilai diri kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kemerdekaan ini? Kebanyakan manusia belum bersyukur. Kenapa? Kita melihat masih banyak orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Masih banyak orang yang ketika melihat tetangganya yang menderita tidak dibantu, maka hal itu adalah hal yang pertama yang harus kita tanamkan. Rasa syukur ini adalah bentuk ketauhidan kita. Kalau sudah ada rasa syukur, maka ketika kita melihat saudara-saudara kita di tanah air dan bahkan sampai ke luar negeri, maka insya Allah akan selalu memberkahi, memberkati, meridhoi apa yang kita lakukan dalam setiap langkah untuk memperbaiki negara kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 14, Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Nah, ta'adzana itu bisa diartikan memaklumkan, bisa diartikan mengizinkan. La in syakartum la azidannakum. Kita sudah hafal ini semua. Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti adabku sangatlah berat. Nah, rasa syukur ini juga diungkapkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi bahwa washkuruli bit ta'ati wala takfuruni bil maksiat, dan bersyukurlah kamu semua li kepadaku Allah bit ta'ati dengan taat, dengan ketaatan, wala takfuruni, dan janganlah kamu semua mengingkari aku bil maksiyah, dengan maksiat. Fa inna man ata Allah faqad syakarahu wa man asahu faqad kafarahu. Karena orang yang taat kepada Allah, man ata Allah faqad syakarahu, maka sungguh dia telah bersyukur kepadanya Allah. Wa man asahu, dan barang siapa yang dan siapa saja asahu yang mengingkarinya atau yang mendurhakainya, faqad kafarahu, maka dia telah mengingkarinya. Kafara itu artinya bisa lebur, bisa musnah. Maka ketika kita melihat surat Al-Kafirun adalah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa syukur kita sudah terbentuk dalam diri kita dalam memaknai kemerdekaan ini, maka tidak salah ketika panitia kecil BPU PKI, yang di situ banyak ulama-ulama besar termasuk tokoh nasional dan hanya satu yang non-muslim, dan kata-kata ini tidak dihapus, akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar itu, dalam UUD 45 itu dikatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan atas berkat
para pahlawan yang memimpin perjuangan, tapi di situ tertulis bahwa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Para pendiri negara kita itu sudah mengakui bahwa yang memerdekakan atau yang memberi kemerdekaan kepada negara kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Berarti yang salah itu bukan para pemimpin atau para pendiri bangsa kita. Yang salah adalah ketika manusia-manusia atau orang-orang yang ingin sekali mengambil kekuasaan di negara kita dengan cara yang tidak sesuai dengan yang sudah dinaskan atau dituliskan para pemimpin kita. Akhirnya mereka tidak banyak yang menggunakan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, cara memaknai yang kedua itu dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi rasa syukur, yang kedua meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa ini ternyata rasa syukur itu juga termasuk salah satu cara meningkatkan iman dan takwa kita. Meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan kepercayaan kita, meningkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau merujuk ayat ini berarti ini menceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu. Kalau kita terapkan di zaman ini, kita bisa berpikir di dalam diri kita, sudahkah keberkahan itu ada di dalam masing-masing diri kita, di dalam negara kita? Limpahan-limpahan nikmat dari langit dan yang sudah disediakan di bumi oleh Allah itu menjadi berkah dalam diri kita? Kalau belum, berarti kita semua harus mengakui bahwa keimanan dan ketakwaan kita belumlah menjadi prioritas dalam memaknai kemerdekaan negara kita. Kula empun kok, kula pun iman, kula pun Islam tenan, teninin, tapi kok tasih ngeten iki. Nah, berarti kita juga masih kurang. Ketika melihat orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan kita diam, maka itu berarti keimanan dan ketakwaan kita itu masih dalam derajat yang rendah, membiarkan orang berbuat salah. Bapak kula wedi nek ajeng ngelikake wong nika preman. Ya, kalau kita tidak bisa takut mengingatkan dengan, mohon maaf, dengan nada keras, dengan nada rendah, atau dengan kata-kata yang indah, maka kita beri contoh di depannya. Ternyata pencitraan itu boleh. Mencitrakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dicontoh, oh ngeten iki salah. Agar dia sadar. Nah, itu pun tergantung dengan diri kita. Meh nyontoni itu ben entuk duit,
sebagaimana konten kreator, atau nyuntuni itu memberi contoh, memberi teladan itu hanya ingin untuk menyadarkan atau memberikan edukasi pendidikan bahwa hal seperti itu salah. Nah, peningkatan iman dan takwa ini seperti yang pertama tadi, bersyukur itu juga termasuk peningkatan iman dan takwa. Syekh Muhammad Bakri Asy-Syafi'i dalam kitab Dalilul Falihin Lituruq Riyadhus Shalihin, ini kitab Riyadhus Shalihin, penjelasan Riyadhus Shalihin di juz 1 berkata, yang bagi likalamil iman likamilil iman an yu'ammara watanahu bil amali sholih wal ihsan. Sudah seharusnya bagi orang yang sempurna imannya. Nah, bagi orang yang sempurna imannya, kita semua belum sempurna imannya, tapi insya Allah selalu berusaha menuju kepada kesempurnaan iman kita. Bagi orang yang sempurna imannya, an yu'ammara watanahu bil amali sholih wal islam, untuk membangun bangsanya. Yu'ammaru itu bisa diartikan membangun, kalau dalam masjid berarti memakmurkan. Untuk membangun bangsanya dengan perbuatan-perbuatan soleh wal ihsan, dan perbuatan-perbuatan yang benar. Cara mengamalkan atau memaknai meningkatkan iman dan takwa kita yaitu dengan menjadi manusia yang berusaha menuju kesempurnaan imannya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Oke. Kalau ada orang yang mengatakan amal soleh, amal baik, semua orang berbuat baik, tapi apakah kebaikan yang dilakukan itu sudah benar? Nah, itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita melihat orang yang berbuat baik, jangan terus kita menunjukkan hal yang tidak suka kepada orang tersebut. Kita berpositif. Maka dua makna tadi, rasa syukur dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu tertanam dalam diri kita terus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak. Yang ketiga adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun keseimbangan antara kepentingan akhirat dan dunia. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad atau berbuat kerusakan. Kerusakan dalam hal apapun. Jadi kita yang merasa bahwa kita termasuk orang yang beriman, orang yang mengaku bahwa diri kita manusia Indonesia, maka kita isi kemerdekaan ini dengan berusaha memajukan sebagaimana yang ada, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Alhamdulillah, negara kita selalu mendukung setiap negara yang belum merdeka. Negara kita ya selalu memberikan dorongan dan bantuan kepada negara-negara yang masih berkonflik. Bahkan kita termasuk negara penyokong terbesar ya pasukan atau pasukan perdamaian sampai sekarang ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dari tiga ini yang harus kita dasari semua, dari rasa syukur, dari peningkatan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita isi kemerdekaan ini dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat atau akhirat dengan dunia. Tidak semata-mata kita sholat terus, kita di masjid terus selama 24 jam, tapi harus kita setarakan dunia juga. Karena Allah menciptakan hal-hal yang di dunia ini, ciptaan selain manusia itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari tumbuhan, hewan, air, angin, udara, itu semua Allah ciptakan dulu sebelum manusia ada. Dan ketika manusia sudah diturunkan ke bumi, maka kebutuhan-kebutuhan itu diambil oleh manusia. Hal-hal yang sudah diciptakan Allah itu untuk mencukupi kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua. Oleh karena itu, ini Syekh Muhammad dalam kitab At-Tahliyatu wat-Targhib fit Tarbiyati wat-Tahdzib, beliau berkata, huwa an tajtahida fi tahsilil ulumi wal ma'arifil lati biha tatamakkanu min khidmatil watanil aziz ala wajhil ikmali fa innal jahila tasarrufatuhu kulluha jari'atun la ya'rifu ma fihal manfa'ah. Huwa ini ketika menjelaskan, Syekh Muhammad menjelaskan tentang cinta pada negara adalah kamu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, dengannya kamu bisa berkhidmat untuk bangsa yang luhur dengan cara yang sempurna, karena perbuatan orang bodoh semuanya hanya perantara yang tidak tahu apa manfaat yang ada di dalamnya. Nah, dari tiga tadi, dari bersyukur, dari iman dan takwa, kemudian mengisi dengan hal-hal perbuatan yang baik, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, semua fokusnya dalam satu ini. Kita harus berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak akan punya rasa syukur. Dan orang yang tidak berilmu, terutama ilmu agama ini, maka dia tidak akan tahu bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dan orang yang tidak berilmu tidak tahu bagaimana caranya menyeimbangkan antara kebutuhan kita di dunia dan kebutuhan kita besok kelak di akhirat. Maka tidak salah Rasulullah dan Allah pun selalu mengingatkan kita tentang bagaimana derajat orang-orang yang berilmu. Kalau kita semua yang mungkin sudah tidak sekolah lagi, maka bagaimana cara mencari ilmu? Ya dengan seperti ini. Dengan cara bertolabul ilmu di tempat-tempat di masjid seperti ini. Apakah dengan menonton TV, menonton berita itu juga ilmu? Iya. Kita bisa, kalau sudah ngaji di tempat-tempat yang barokah seperti ini, maka ketika kita melihat berita, suatu hal berita yang jelek, kita bisa membedakan, oh ini salah, berarti tidak dilakukan.
oh ini benar, kita dukung terus. Seperti itu. Jadi ilmu yang dalam kata Syekh Muhammad ini dalam kitab At-Tahliyatu wa Targhib fi Tarbiyati wa Tahdhib, itu maksudnya adalah ilmu agama kita. Karena mau sepintar apapun seorang profesor matematika, dia tidak akan masuk surga kalau satu, akidahnya tidak ada. Bagaimana seorang yang dikatakan penemu-penemu itu semuanya tidak berakidah Islam, maka walaupun listrik sampai sekarang kita gunakan, maka amalannya terputus sudah ketika dia belum masuk Islam dan bahkan sampai meninggal. Dan orang yang tahu ilmu agama pasti dia tahu tentang adab dan akhlak. Kita yang masih hidup ini sampai saat ini, ketika melihat berita-berita di TV atau sosial media, masih melihat akhlak-akhlak calon generasi penerus yang katanya yang diinginkan adalah tahun 2045 atau generasi emas menjadi emas benar, emas yang betul-betul emas. Tapi kalau kita melihat anak-anak sekarang dan bahkan nanti sampai ke para penguasa, anak-anak sekarang itu dengan orang tua tidak ada unggah-ungguhnya. Jadi yang salah siapa? Apakah gurunya? Apakah orang tuanya? Apakah anaknya? Itu yang harus diperhatikan. Bisa kita salahkan semuanya. Guru, karena guru tidak memberikan contoh unggah-ungguh yang baik. Orang tua yang mungkin lebih dari 12 jam dari pagi sampai malam menemani, mendidik, bahkan memarahinya, tapi masih belum berubah unggah-ungguhnya. Itu yang salah, bukan anaknya, tapi diri kita. Ketika kita menjadi orang tua, maka kita harus mengingatkan pada anak tersebut. Dan mohon maaf, ketika anak-anak takut berangkat ke masjid karena dimarahi oleh ponwedi oleh jamaah yang lain. Pernah kejadian itu. Pernah kejadian di masjid ini. Sing seneni mboten wong tuane. Sing seneni anake. Dia orang pintar. Pintar dalam ilmunya, dalam profesinya. Tapi dia tidak tahu bagaimana memuliakan anaknya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ketika anak-anak kecil kok sudah tidak di masjid, maka yang dipertanyakan adalah jamaah yang tua-tua. Dia pakai anak ini. Jadi ketika anak berlarian di masjid, ketika kita sedang khusyuk melaksanakan sholat, nah, ini salah satu bentuk penanaman kita. Ini juga termasuk dalam mengisi kemerdekaan kita, menguatkan tauhid kita bahwa Allah itu adalah zat maha segalanya. Ketika anak bermain di masjid dengan teriakan-teriakan yang ada, dengan suara yang ada, yang diingatkan jangan anaknya. Sing seneni ampun anake, wong tuwane. Karena anak itu ketika seumuran itu, ya dia tidak punya dosa. Dia meninggal, dia itu masuk surga. Lah kita yang memarahi anak tersebut urung mesti mlebu surga. Maka dari hal tersebut banyak masjid-masjid yang kos.
suara anak sudah tidak ada. Itu karena mungkin, ya, mungkin ketika ada anak yang ramai diingatkan. Pernah ada kejadian itu. Orangnya sudah tidak di sini yang memarahi. Itu langsung ke anaknya. Tapi alhamdulillah si anak itu sekarang malah menjadi anak yang teladan bagi orang tuanya dan bagi orang sekitar. Jadi jangan selalu menilai kepada anak kecil bahwa sesuk anak ini mesti dadi ngeten, malah akan berbalik kepada keluarga kita, anak-anak kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi sedikit mumpung masih hangat tentang kemerdekaan negara kita. Yang kita tanamkan yang pertama dalam memaknai kemerdekaan itu, yang paling utama itu adalah keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau melaksanakan apapun, kalau ketauhidan kita masih lemah, maka kita akan goyah. Rasa syukur kita, peningkatan iman dan takwa kita, kemudian dalam menjalankan kehidupan kita bisa menyetarakan, menyeimbangkan antara akhirat dan dunia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sedikit informasi Bapak Ibu. Nah, ini keluar dari materi kita. Mohon maaf karena sekarang banyak acara dalam perayaan ini, dan saya atau kami kemarin di bulan Juli itu mendapatkan amanah. Mulai bulan Juli bahkan dilantik di bulan Mei mendapatkan amanah bahwa kami termasuk penyelenggara pemilu pilkada, ya. Jadi kami adalah, saya sendiri itu termasuk panitia pemilihan kecamatan untuk pilkada 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 November hari Rabu tahun 2024. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung calonnya sinten, saya juga belum tahu. Ya, saya yang sebagai termasuk penyelenggara, kami juga belum tahu karena pendaftarannya baru besok akhir Agustus. Kalau tanya saya, anggih niko sing temempel tingene mergi-mergi niko calone, bakal calone. Kalau untuk jelasnya besok setelah bulan Agustus ini selesai, maka akan tahu sinten calone. Dan monggo dalam tahapan-tahapan ini, tahapan pemilu ini, monggo nanti bisa diikuti. Hari ini, mulai hari ini itu adalah tahapannya, nanti ada namanya DPS, daftar pemilih sementara. Data-data Bapak Ibu yang kemarin didatangi oleh orang yang berpakai rompi hijau sama topi krem. Nah, itu nanti kalau instruksinya dari atas itu ditempel di setiap desa. Nah, nanti bisa dilihat apakah data Bapak Ibu yang sudah berhak memilih itu ada atau tidak. Karena itu merupakan salah satu kewajiban kita dalam besok memilih di tanggal 27. Jangan sampai golput. Saya pun sebagai penyelenggara, anggota penyelenggara, ketika dalam tugasnya netral. Tapi ketika nanti ketika tanggal 27 saya nyoblos, saya berarti bukan orang yang netral untuk diri pribadi. Sama dengan ketika yang sudah kita lakukan kemarin pemilu. Entah itu jagonya kita menang atau kalah, tapi kita sudah berikhtiar, berusaha memilih menurut hati kita. Jadi ketika besok yang kita pilih itu menang atau kalah, kalaupun menang, maka kita juga ikut menanggung nanti tanggungan dari pemimpin kita. Aku wis milih kok
perbuatannya menyimpang, kita ingatkan melalui melalui tempat-tempat yang ditentukan. Tapi kalau kita tidak mengingatkan pemimpin kita yang belok, maka kita juga akan ikut mendapatkan akibatnya, mendapatkan dosanya. Tapi jangan sampai ketika kita sudah memilih dan pilihan kita kalah, jangan sampai kita mencela pemimpin yang menang. Karena semua itu sudah dinaskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita berusaha yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah usaha kita yang terbaik itu akan menjadikan berkah dan rahmat Allah. Dan yang terakhir, dalam besok pilkada, silahkan pilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Kalau ada yang memberikan hadiah agar disuruh memilih si A, si B, si C, si D, dan si E, maka tolong tolaklah. Kalau sesuai dengan ajaran kita, kita tolak. Kalau kita terima, kita juga berarti termasuk orang-orang yang sama dengan orang tersebut. Ingin melakukan kebaikan tapi dengan cara yang buruk. Kalau baik, katanya baik, oh insya Allah baik kok, ini terima. Tapi dengan cara yang jelek, maka nanti Allah juga akan memberikan kejelekan. Kalau ingin membuat hal yang baik, maka dengan kaifiat atau dengan cara-cara yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalam bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan tentang tausiah dan informasi tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan. Yeah. Waalaikumsalam.
Ya, kita semua menyadari dan proklamator kita juga bilang, Bapak Insinyur Soekarno, bahwa yang berat itu dalam mengisi kemerdekaan, bukan dalam berjuang dalam memerdekakan. Itu memang benar. Dan beliau berdasarkan seperti itu bukan karena beliau itu tidak tahu apa-apa. Insinyur Soekarno juga orang yang cerdas, orang yang sering dan suka membaca buku dan tahu sedikit banyak tentang agama. Karena beliau juga termasuk dalam Muhammadiyah juga termasuk tokoh Muhammadiyah, karena salah satu istrinya kan juga orang Muhammadiyah. Gini Pak, kalau kita melihat hal seperti itu, maka kita awali dengan diri kita dulu. Apakah sebagaimana dalam memaknai tadi dalam ketauhidan kita, apakah dalam memaknai ini dengan ketauhidan kita sudah baik atau belum? Jangan langsung banyak langsung ke atas. Kita semua sama, saya pun sama. Kami di tingkat rendah pun juga sama. Ketika melihat peraturan, ketika sudah peraturannya ada, nah maka bagaimana caranya kita menyadarkan diri kita sendiri, menyadarkan keluarga kita ketika kita memilih seorang pemimpin. Kalau kita lihat kemarin dalam pemilu kemarin, kita sudah memilih, berusaha, berjuang sampai sana sini. Ya kalau istilahnya mengkampanyekan bagi para tim sukses atau bagi kita yang sadar akan bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka itu sudah termasuk usaha kita. Tapi bagaimana Allah melihat hal itu? Ketika suatu hal yang sudah diputuskan oleh Allah menurut kita itu jelek, menurut kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dalam hal tersebut kita harus bisa mengambil hikmahnya. Yang di atas sudah berjuang, yang kita dukung sudah berjuang, umpama yang kita dukung kalah. Kalau yang kita dukung menang, maka kita doakan, kita dorong. Kalau ingin mewujudkan Indonesia emas, ya, sebagaimana atau Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045, maka dari yang belum telatlah, kita masih ada waktu sekitar 21 tahun lagi. Kita perbaiki diri kita perbaiki anak didik kita, anak cucu kita. Nah, dari kita semua kalau sudah berusaha memperbaiki keluarga kita, maka insya Allah harapan, tujuan yang diharapkan atau yang ditujukan untuk menjadi Indonesia emas di 2045 itu akan terwujud. Tapi kalau kita kok dalam melihat berita, mendengarkan beritanya jelek, tapi kita tidak menilai diri kita atau dalam kita berusaha hidup di dunia ini, dalam berkeluarga atau bermasyarakat kita tidak baik, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan. Bahkan besok di 2045 Allah tidak akan memberikan generasi kita generasi emas. Jadi yang diawali adalah di lingkungan kita pribadi, di keluarga kita. Sudahkah kita mendidik, merawat, memelihara keluarga kita dengan baik?
Sudahkah kita memberikan pengetahuan atau ilmu agama, ilmu adab, ilmu akhlak, dan ilmu-ilmu yang lain kepada keluarga kita, kemudian kita memberikan contoh kepada mereka? Itu yang harus kita sadari. Jadi bukan kita, memang yang namanya kesalahan terbesar itu yang dilakukan adalah pemimpin, karena dia yang menanggung seluruh rakyatnya. Tapi kita sebagai orang yang di bawah, sebagai rakyat, kita juga harus paham apa yang dilakukan yang di atas, kita bagaimana caranya. Kalau mereka salah kita ingatkan, kalau tidak kita ingatkan keluarga kita. Kita didik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang terdekat yang di sekitar kita, kita beri pengetahuan tentang agama. Kalau kita tidak bisa memberikan pengetahuan tentang agama, tentang syariat-syariat Islam, ajak orang tersebut ke dalam pengajian-pengajian seperti ini. Kalau masih tidak mau, belikan HP kau nonton YouTube, mendengarkan YouTube yang isinya tentang pengajian, yang isinya tentang isi-isi tentang agama kita. Jangan hanya kita menyalahkan pemimpin kita tanpa kita memperbaiki diri kita, keluarga kita. Mungkin Allah menakdirkan seperti ini, ya mohon maaf, tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan keinginan yang mungkin kalau dalam menang dan kalahnya tidak sesuai dengan yang kalah. Ya, kalau yang kalah juga harus terima, kita ambil hikmahnya. Seperti ketika kita meminta sesuatu yang berlebih kepada Allah, atau sesuatu yang menurut Allah itu berlebih tapi menurut kita itu wajar, kemudian Allah tidak memberikan atau tidak mentakdirkan, maka harus kita terima. Nah, ini juga harus kita terima. Nah, bagaimana caranya? Besok di kemudian hari ketika hal-hal yang baik itu biar terlaksana, maka mari dari bawah kita lakukan. Kita didik anak cucu generasi penerus kita dengan yang pertama kita tanamkan ketauhidan dalam dirinya. Maka insya Allah nanti di beberapa waktu ke depan ketika kita akan memilih pemimpin lagi sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang kriteria pemimpin dalam Islam, seperti itu. Tapi kalau sekarang kita hanya mengeluh dan menyalahkan yang sudah ada, ya mohon maaf, ketika orang-orang yang di atas sebagai penyelenggara dan yang lain kok mereka, mohon maaf, ada yang melakukan kesalahan, kita hanya menyalah-nyalahkan. Tolong, ketika ada orang yang mampu, kita dorong untuk ke sana. Agar apa? Di sana itu ya tadi yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kalau para wakil rakyat kita, mohon maaf, semua tidak tahu agama, kemudian memutuskan bahwa, contoh ini, memutuskan hal-hal yang berhubungan agama dihilangkan, kita hanya marah-marah, kita hanya protes tanpa kita ke sana, maksudnya kita ikut nimbrung sana, maka sama saja. Jadi mari kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau generasi kita dengan ilmu agama yang baik kita tanamkan. Kemudian ketika ada kemungkinan untuk masuk ke sana, entah itu ke DPRD, entah itu ke DPR, entah itu menjadi pimpinan di perusahaan apa-apa, di BUMN atau menjadi staf-staf menteri, ketika ada kemungkinan ke sana, anak-anak kita sudah siap, cucu-cucu kita sudah siap, masukkan ke sana. Karena anak-anak itu dan cucu-cucu itu, generasi itu yang akan memperbaiki yang di atas. Tapi kalau kita hanya menyalahkan tanpa mendidik anak dan generasi kita, ya mohon maaf, maka negara kita akan seperti itu terus. Itu tergantung dari kita. Mau kebijakannya, kalau mohon maaf kebijakan tidak sesuai dengan kita, ya bagaimana
Kan yang namanya kebijakan nanti kalau tidak kita laksanakan kita terkena undang-undang. Maka kita tidak melakukan, tapi kita lakukan dengan cara koridor yang baik, dengan cara sesuai dengan syariat Islam yang baik. Insya Allah tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada. Itu saja. Ngoten Pak.